Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang manusia dan hewan. Bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal, meningitis, gagal hati, kesulitan bernafas, dan bahkan kematian pada manusia. Dilansir oleh CDC.gov, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kasus leptospirosis di seluruh dunia dengan hampir 60.000 kematian. Penyakit ini juga telah dilaporkan di seluruh Amerika Serikat. Seperti manusia, hewan juga dapat terinfeksi oleh bakteri Leptospira melalui kontak dengan urin atau cairan tubuh lainnya yang terkontaminasi di air atau tanah. Gejala yang muncul pada hewan yang terinfeksi juga bervariasi, bahkan beberapa hewan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Gejala leptospirosis pada manusia meliputi demam, sakit kepala, menggigil, nyeri otot atau badan, muntah, mual, kulit dan mata menguning, mata merah, sakit perut, diare, dan ruam. Namun, gejala ini seringkali disalahartikan sebagai penyakit lain dan beberapa orang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Biasanya, seseorang akan jatuh sakit setelah 2-30 hari bersentuhan dengan bakteri penyebab leptospirosis. Penyakit ini dapat terjadi dalam 2 fase, di mana fase pertama ditandai dengan demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, muntah, atau diare. Sedangkan fase kedua lebih parah dan dapat menyerang ginjal, hati, atau menyebabkan radang selaput di sekitaran otak dan sumsum tulang belakang. Paparan bakteri Leptospira dapat terjadi melalui urin hewan yang terinfeksi dan bakteri ini dapat bertahan hidup di air atau tanah yang terkontaminasi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Hewan yang dapat membawa bakteri ini antara lain ternak, anjing, kucing, hewan pengerat, mamalia laut, dan hewan liar seperti hewan kebun binatang dan babi hutan. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang terbagi menjadi beberapa puluhan jenis. Beberapa jenis bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah daripada yang lain. Leptospirosis lebih sering terjadi di daerah tropis, terutama selama musim hujan. Jika Anda merasa menderita leptospirosis, segera temui penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan tes dan pengobatan yang efektif. Minum kopi setiap hari memang menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan bagi sebagian orang. Namun, seringkali muncul pertanyaan, apakah kebiasaan ini dapat memicu gagal ginjal? Organ penting dalam tubuh ini berfungsi untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke tubuh. Salah satunya adalah kopi yang dikonsumsi setiap hari. Namun, jika Anda memiliki ginjal yang sehat, maka minum kopi dalam batas 200 mg kafein atau sekitar 2 atau 3 cangkir per hari tidak akan berpengaruh buruk pada fungsi ginjal Anda. Namun, bukan hanya kopi, minuman lain yang mengandung kafein dan pewarna buatan juga dapat berdampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Untuk menjaga kesehatan ginjal, batasi konsumsi krim dan gula, serta aturan jumlah minum kopi setiap hari. Kafein sendiri sebenarnya memiliki manfaat seperti meningkatkan energi dan metabolisme serta mengandung banyak antioksidan. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis yang kecil, kafein tidak akan merusak ginjal. Jadi sebenarnya bukan kopi yang dapat merusak ginjal, melainkan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat agar ginjal tetap berfungsi dengan baik. Itulah jawaban atas pertanyaan apakah minum kopi setiap hari dapat memicu gagal ginjal. Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi.
Hal ini tertuang dalam PP Kesehatan terbaru yang baru saja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tindakan aborsi ini merupakan proses pengguguran janin yang ada di dalam kandungan, namun perlu dicatat bahwa hal ini hanya berlaku untuk para korban pemerkosaan. Meskipun demikian, Ikatan Dokter Indonesia mengingatkan bahwa aborsi tetap memiliki resiko dan harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PBIDI, Dr. Ari Kusuma Januarto, menjelaskan bahwa setiap tindakan aborsi memiliki resiko yang harus diperhatikan. Aborsi adalah tindakan medis yang memiliki resiko seperti halnya tindakan medis lainnya, ujar Dr. Ari dalam media briefing pada Jumat. Salah satu resiko yang dapat timbul setelah melakukan aborsi adalah kemungkinan untuk hamil kembali di masa depan. Namun, Dr. Ari juga menegaskan bahwa tindakan aborsi yang beresiko dapat berdampak pada kehamilan selanjutnya. Walaupun secara teori, wanita yang pernah melakukan aborsi dapat hamil kembali, namun tindakan aborsi juga memiliki resiko seperti luka saat dikuret atau infeksi yang dapat mempengaruhi kehamilan selanjutnya. Jelas Dr. Ari. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami edukasi tentang aborsi. Meskipun telah dilegalkan oleh pemerintah untuk korban pemerkosaan, Dr. Ari tetap mengimbau agar tindakan ini dilakukan dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh tenaga medis. Semakin besar tindakan yang dilakukan, semakin penting untuk dilakukan oleh dokter spesialis, tutupnya. Asam lambung naik adalah suatu kondisi yang pastinya tidak nyaman karena bisa sebabkan sensasi rasa terbakar pada bagian dada ataupun nyeri di ulu hati. Buat Anda yang sering alami hal satu ini, jangan khawatir sebab pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara mencegah asam lambung naik yang bisa Anda coba. Gastroesophageal reflux disease merupakan salah satu jenis penyakit pada saluran pencernaan yang seringkali terjadi pada saat asam lambung naik ke esofagus. Bila yang demikian ini tidak segera diatasi, maka bisa mengiritasi esofagus, muntah, mual, dan bisa menimbulkan rasa panas pada bagian dada. Bahkan tidak hanya itu saja, mulut dan juga kerongkongan juga akan terasa tidak enak. Perawatan yang serius mungkin sangat diperlukan bila gejala-gejala tersebut terus bermunculan. Dan berikut ini adalah cara paling mudah mencegah asam lambung naik yang bisa Anda simak terlebih dahulu. Konsumsi makanan dalam porsi kecil. Cara mencegah asam lambung naik yang pertama adalah dengan makan dalam porsi yang sedikit atau kecil. Hal yang satu ini memang sangat disarankan karena makan dalam porsi yang besar bisa sebabkan perut jadi lebih meregang. Apabila ini terjadi, maka bisa memberikan beban yang lebih pada otot yang telah menghubungkan perut kepada kerongkongan atau les yang berguna sebagai pintu otomatis yang nantinya akan terbuka saat makan dan minum turun ke bagian perut. Menurunkan berat badan. Cara cegah asam lambung naik yang selanjutnya adalah dengan menurunkan berat badan. Tidak hanya bisa memicu berbagai penyakit, salah satunya adalah diabetes. Kelebihan berat badan ini juga bisa mengganggu sistem keseimbangan yang ada di dalam tubuh, termasuk gangguan reflux. Oleh sebab itulah, mulai dari sekarang silahkan lakukan diet sehat untuk menurunkan berat badan supaya Anda bisa terhindar dari segala macam penyakit. Kunyah permen karet yang non-peppermint. Kunyah permen karet yang non-peppermint. Cara mencegah asam lambung naik yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara mengunyah permen karet. Permen karet yang Anda kunyah
nantinya bisa menjadikan mulut Anda memproduksi banyak air liur, dan yang demikian ini pastinya bisa membantu Anda di dalam menetralkan dan juga menyeimbangkan pH di dalam lambung. Walaupun demikian, Anda juga harus menghindari untuk mengunyah permen peppermint. Demikian tadi cara cegah asam lambung naik yang bisa kami informasikan.